pagi Tasya. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana posisi duduknya, nyaman? Nyaman Bu. Kalau ruangannya? Saya juga nyaman kok Bu berada di sini. Oke, baiklah. Tadi sebelum ke sini, apakah ada kegiatan yang Tasya lakukan? Tadi saya sudah jam pelajaran terakhir Bu. Jadi setelah ini udah nggak ada jam pelajaran lagi. Jadi saya datang ke sini. Oke, lalu adakah yang bisa Ibu bantu sehingga Tasya datang menemui Ibu di tempat ini? Sebenarnya Bu ada hal yang mengganggu perasaan saya akhir-akhir ini Bu. Jadi itu saya ingin bisa mengatasi rasa cemas dan rasa takut saya Bu. Oke, baiklah. Jadi Tasya punya perasaan takut dan cemas yang ingin bisa diatasi sehingga Tasya datang ke sini. Oke, baiklah. Ibu ingin menyampaikan bahwa kurang lebih 30-40 menit ke depan kita akan melakukan konseling, dan juga apapun yang menjadi pembicaraan kita di dalam ruangan ini akan menjadi rahasia antara Tasya dan Ibu. Apakah Tasya bersedia? Bersedia Bu, saya percaya dengan Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu, apakah Tasya bersedia? Kita akan memulai sesi konseling ini. Bersedia Bu. Oke, baiklah Tasya. Sekarang kamu bisa menceritakan lebih lanjut apa yang mengganggu pikiranmu dan membuatmu merasa cemas serta takut. Jadi ini Bu, kan sebentar lagi kan ada ujian kenaikan kelas. Nah, salah satu syarat kelulusannya itu adalah ujian praktek renang Bu, dan juga kegiatan pramuka yaitu susur sungai. Ya, saya tuh merasa cemas dan takut Bu untuk melakukan praktek renang dan ikut susur sungai. Tasya mengatakan bahwa Tasya ingin terlibat dalam praktek renang dan kegiatan susur sungai, tetapi cemas dan takut untuk melakukannya. Bagaimana ini Tasya? Saya tuh pengen banget Bu untuk bisa terlibat dalam kegiatan susur sungai juga praktek renang. Tapi ya itu saya cuma bisa takut. Sebenarnya saya itu bisa Bu minta toleransi untuk tugas pengganti seperti saya kelas 10 dulu, kayak selain renang dan selain susur sungai begitu Bu. Tapi saya tuh tidak mau merepotkan guru olahraga dan pembina pramuka saya. Saya juga pengen gitu seperti teman-teman yang lain bisa beraktivitas bersama-sama begitu Bu. Oke, baiklah Tasya. Jadi kamu ingin bisa mengatasi kecemasan dan rasa takutmu itu agar bisa ikut terlibat dalam kegiatan bersama teman-temanmu, khususnya dalam ujian praktek renang dan juga kegiatan susur sungai. Benarkah demikian Tasya? Iya Bu, benar Bu. Saya itu punya harapan yang besar begitu. Tapi masalahnya setiap kali saya membayangkan kegiatan yang berhubungan dengan air, saya itu cenderung mudah cemas. Saya takut sampai gemetaran Bu. Makanya saya bingung harus seperti apa gitu Bu. Oke, baiklah Tasya. Ibu paham perasaanmu. Rasa cemas, rasa takut, dan gemetaran itu akan muncul ketika Tasya berhadapan dengan air. Lalu, apakah perasaan-perasaan itu mengganggu dirimu Tasya? Mengganggu banget Bu perasaan ini. Karena perasaan itu saya jadi sulit untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan air. Bersama teman-teman juga saya tidak bisa. Apalagi untuk ujian praktek itu saya jadi tidak bisa Bu. Saya ingin bisa mengatasi perasaan dan situasi yang membuat saya takut ini. Oke, baiklah. Kalau begitu, bersama-sama kita akan melihat dan mengatasi persoalan yang sedang Tasya hadapi. Tetapi sebelumnya, Ibu akan merangkum kembali pembicaraan kita. Tasya mengalami kecemasan, ketakutan, dan gemetar apabila akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan air. Hal itu sangat mengganggu aktivitas Tasya, khususnya pada saat ini dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian praktek renang dan kegiatan susur sungai. Apakah seperti itu Tasya? Iya Bu, benar Bu. Baiklah, kalau begitu
Untuk dapat melihat lebih jauh permasalahan ini, apakah Tasya bersedia untuk melanjutkan dan berbagi cerita dengan Ibu? Bersedia, Bu. Baiklah, kalau begitu, bolehkah Ibu tahu sejak kapan rasa cemas, rasa takut, dan gemetar seperti ini Tasya alami? Saya kurang tahu, Bu, sejak kapan, tapi perasaan seperti ini tuh sudah cukup lama saya alami, Bu. Baiklah. Apakah ada pengalaman atau peristiwa tertentu yang mempengaruhi dirimu sehingga perasaan-perasaan seperti itu tumbuh dalam diri Tasya? Sepertinya ada sih, Bu. Apakah Tasya berkenan menceritakannya kepada Ibu? Iya, Bu, berkenan, Bu. Jadi waktu saya kelas 3 SD, saat itu saya tuh belum bisa berenang, tapi saya tuh memberanikan diri untuk ikut berenang bersama-sama dengan teman-teman saya. Ya karena saya senang dan sangat bersemangat, saya itu langsung lompat ke kolam, kayak asal lompat gitu, Bu. Dan ternyata tuh kolam itu dalam. Jadi ya saya tenggelam di situ, dan kebetulan tuh tidak ada orang yang mengawasi saya, Bu. Saya tuh saat tenggelam tuh saya kayak mencoba meraih sesuatu gitu, Bu. Tapi ya namanya di air kan nggak ada ya, Bu. Terus saya juga mencoba berteriak sekeras-kerasnya, tapi malah justru saya jadi menelan banyak air, sehingga saya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan saat itu. Seperti itu ya Tasya. Lalu bagaimana perasaan dan apa yang Tasya pikirkan saat itu? Saat itu saya merasa takut, cemas, bahkan saya sempat berpikir kalau tidak akan ada yang bisa gitu menyelamatkan saya gitu. Oke, jadi Tasya itu bisa merasakan bagaimana takutnya dirimu saat menghadapi situasi itu. Kamu merasa tidak berdaya, cemas, dan putus asa. Kamu berpikir bahwa saat itu mungkin saja bisa menjadi akhir dari hidupmu. Iya, Bu, saat itu saya benar-benar merasa takut. Iya, Ibu paham. Apakah ada pengalaman lain yang pernah Tasya alami? Ada, Bu. Sekitar kelas 6 SD, saya itu pernah ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan diadakan kegiatan susur sungai, Bu, saat itu. Nah, waktu susur sungai, air yang tadinya tenang tiba-tiba tuh jadi deras gitu, Bu. Dan karena batunya licin, jadi saya tuh terpeleset. Saya terbawa arus kurang lebih 5 meter jauhnya, Bu. Syukurlah saya tuh bisa diselamatkan dan cuma mengalami beberapa luka lecet karena terbentur batu dan ranting-ranting yang ada di sungai. Ya, walaupun saya saat itu tuh sudah ditolong dan sudah diobati, tapi saya tetap berusaha untuk menyelesaikan kegiatan susur sungai itu, Bu, kalau saya takut saat itu. Baiklah Tasya, Ibu bisa membayangkan situasinya saat itu. Saat itu apa yang ada dalam pikiran atau yang Tasya rasakan? Saya tuh berpikir kalau saya tuh akan hanyut dan terbawa arus sampai ke muara. Bagi saya itu sungai itu adalah tempat yang berbahaya, dan saya tuh merasakan ketakutan karena ada banyak bebatuan dan kayu yang melukai saya. Karena itu saya merasa tidak aman apabila berada di dalam air. Baiklah Tasya, Ibu bisa memahami bagaimana perasaanmu. Jadi saat itu kamu merasa cemas dan tidak aman apabila berada di dalam air. Lalu apakah ada hal lain yang mau Tasya ceritakan lagi kepada Ibu? Ada, Bu. Pengalaman lainnya sewaktu saya kelas 7 semester awal, Bu. Saya itu pergi kan bersama dengan kakek saya memancing, dan ke tempat memancingnya itu harus melewati sungai yang tidak ada jembatannya. Jadi saya harus masuk dalam sungai itu kan, Bu, untuk menyeberang. Sebenarnya tuh tidak dalam, Bu, hanya selutut airnya. Tapi waktu saya keluar dari sungai, ada lintah, Bu, yang menempel di kaki saya, Bu. Saya tuh
Sebenarnya itu saya panik karena saya belum pernah kan ketempelan ada kayak minta yang menempel di kaki saya, tapi dengan tenang saya bilang ke kakek saya dan kakek saya itu memberi pertolongan dan bisa melepas lintah itu dari kaki saya. Tapi ya akhirnya saya berpikir ya Bu, kalau berada di sekitar air itu pasti mendatangkan bahaya dan ketakutan bagi saya Bu. Tasya merasa cemas, takut, dan beranggapan kalau berada di sekitar air itu berbahaya ya, benarkah? Benar banget Bu. Oke, baiklah Tasya. Apakah masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Sudah sepertinya Bu. Kurang lebihnya itu pengalaman-pengalaman yang saya sangat ingat dan membekas di benak saya. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan merangkum apa saja yang sudah kita bicarakan dari tadi. Jadi, ada beberapa pengalaman kurang mengenakan di masa lalu yang pernah Tasya alami, yang punya hubungan dengan air. Nah, hal-hal itu membuat Tasya merasa takut, merasa cemas, dan bahkan gemetar setiap kali ingin melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air. Karena Tasya beranggapan bahwa berada di sekitar air itu berbahaya. Benar Bu. Oke, baiklah Tasya. Sekarang dari sudut pandang yang berbeda, bersama-sama kita akan mencoba melihat apakah semua pengalaman yang berhubungan dengan air itu buruk atau justru sebaliknya. Apakah Tasya bersedia? Bersedia Bu. Oke, baik. Di awal pembicaraan kita, Tasya mengatakan bahwa ingin melawan rasa takut dan cemas terhadap air agar dapat berpartisipasi dalam praktik renang dan juga susur sungai. Benarkah demikian Tasya? Benar Bu. Oke, kalau begitu, adakah pengalaman-pengalaman atau peristiwa yang menyenangkan yang pernah Tasya alami yang berhubungan dengan air? Sepertinya ada Bu. Bolehkah Tasya menceritakannya kepada Ibu? Jadi itu sewaktu saya di kelas 2 SD Bu. Saya itu pernah ikut kegiatan dari sekolah yaitu observasi laut. Jadi di situ kami itu naik perahu yang transparan Bu. Jadi kami tuh bisa melihat dengan jelas apa aja yang ada di dalam laut itu. Dan itu tuh sangat-sangat mengasihkan Bu. Lalu di akhir juga kami tuh melepas ikan-ikan kecil ke laut Bu. Wah, luar biasa ya Tasya. Kedengarannya sangat menyenangkan. Saat melakukan kegiatan itu, apa yang Tasya pikirkan atau bagaimana perasaan Tasya? Saat itu tuh saya merasa bangga dan senang karena saya itu dapat melakukan aktivitas yang positif bersama dengan teman-teman. Dan juga karena kami kan didampingi oleh guru dan orang tua serta petugasnya yang menjelaskan ya Bu. Jadi banyak informasi baru dan informasi yang menarik gitu yang tentang kehidupan di bawah laut gitu Bu. Oke, jadi Tasya merasa bangga dan senang karena melakukan aktivitas positif bersama teman-teman. Iya Bu. Apakah ada pengalaman lainnya Tasya? Ada Bu. Waktu kelas 7 semester 2 kan waktu itu sekolahan ada kunjungan dari tim SAR Bu. Nah dalam dinamika itu kami tuh diajari teknik-teknik dasar penyelamatan orang tenggelam seperti cara memakaikan pelampung, terus cara mengevakuasi orang yang tenggelam ke dalam kapal begitu Bu, ke dalam perahu. Nah kita juga diberi kesempatan untuk melakukan simulasi dan saya mendapat peran sebagai penolong ya Bu. Dan dalam proses menolong itu saya kerahkan seluruhnya yang saya bisa untuk menolong orang itu. Dan saya senang karena evakuasi korbannya itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan saya juga senang dan bangga karena mendapatkan pujian dari pelatih saatnya. Wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa ya Tasya. Kamu merasa senang dan bangga karena dapat menolong orang lain di dalam air. Bahkan kamu mendapat pujian dari pelatihnya. Iya Bu, benar banget Bu. Selain itu, waktu kelas 8 saya itu punya rasa penasaran gitu Bu, kayak lintah. Karena
mendengar kalau hewan wanita itu bisa jadi terapi untuk kesehatan. Akhirnya saya pun memutuskan untuk bergabung ke komunitas pencinta hewan. Saat itu komunitas kami itu melakukan kunjungan Bu ke tempat budidaya minta. Sangat menyenangkan Bu, karena ya saya dan teman-teman saya itu mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang pemanfaatan hewan wanita Bu. Wah, sangat menarik ya Tasya, semua pengalamanmu tadi. Kamu merasa sangat senang karena selain mendapatkan komunitas baru, kamu juga bisa memperoleh informasi bermanfaat tentang lintah. Apakah demikian Tasya? Benar banget Bu. Oke, baiklah Tasya. Apakah masih ada hal lain yang ingin kamu ceritakan? Sepertinya sudah tidak Bu. Nah, baiklah. Dari semua yang sudah kamu ceritakan dan kamu bagikan tadi, Ibu melihat bahwa kamu sebenarnya punya keberanian untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air. Dari ceritamu itu, kamu justru menunjukkan sisi positif bahwa aktivitas yang dilakukan di air tidak semuanya berbahaya, tetapi ada juga yang menyenangkan. Lalu apa yang sekarang kamu pikirkan atau rasakan Tasya? Sekarang saya merasa lebih tenang Bu, dan menyadari kalau selama ini tuh saya tuh terlalu memusatkan diri pada hal-hal yang negatif dan pada pengalaman yang tidak mengenakan gitu Bu. Tapi berkat bimbingan dari Ibu, saya menyadari bahwa berada di air itu tidak semenakutkan itu, dan saya itu semakin percaya diri kalau saya itu bisa beraktivitas dalam air lagi. Wah, bagus sekali ya Tasya. Jadi sekarang kamu lebih percaya diri dan lebih tenang untuk melakukan aktivitas di air lagi. Nah, dengan adanya pandangan baru yang lebih positif, apa yang kamu lakukan terkait dengan kegiatan praktek renang dan kegiatan susur sungai mendatang? Saya ingin mencoba menjadi lebih berani dan tidak merasa cemas atau takut ketika berada di dalam air Bu. Ketika berada di tempat air juga Bu. Karena waktu ujian prakteknya kan masih lama Bu, masih tahun depan. Jadi saya akan mencoba membiasakan diri dulu dengan berenang di kolam yang dangkal sambil menerapkan teknik-teknik dasar dan apa yang saya dapatkan dari SAR yang lalu itu Bu. Lalu untuk susur sungai, saya mungkin akan rajin-rajin menemani kakek memancing supaya saya itu terbiasa dengan lingkungan sungai Bu. Wah, itu rencana yang sangat baik Tasya. Hal-hal kecil yang sederhana akan sangat membantu apabila dilakukan secara rutin. Dan tentunya rasa percaya diri dan komitmen yang kuat sangat diperlukan. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya sangat bertekad dan berkomitmen untuk bisa mengatasi ini agar saya bisa ikut berpartisipasi bersama teman-teman dalam praktek renang dan susur sungai. Sama-sama Tasya, tetap semangat untuk melakukan rencana yang sudah kamu buat ya. Iya Bu. Oke, baiklah Tasya, kita akan melihat kembali apa yang sudah kita bicarakan bersama. Tasya merasa takut, merasa cemas dan gemetar apabila harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air. Tapi sekarang Tasya lebih berkomitmen dan merasa lebih percaya diri untuk perlahan-lahan akan mencoba memulai kembali aktivitas yang berhubungan dengan air, sehingga dapat membantu Tasya untuk bisa berpartisipasi dalam praktik renang dan kegiatan susur sungai. Iya Bu, benar Bu. Saya merasa jauh lebih siap dan lebih berani untuk terlibat dalam praktek renang dan juga kegiatan susur sungai. Bagus sekali Tasya. Ibu ikut senang dengan kemajuan kamu saat ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Tasya. Oke, baiklah Tasya. Sekarang apakah masih ada hal yang ingin Tasya bicarakan? Sepertinya sudah tidak Bu. Oke, baiklah Tasya. Karena sudah berada di akhir sesi konseling, sebelum mengakhirinya, apakah Tasya bisa menyimpulkan kembali hal apa saja yang Tasya dapatkan dari pembicaraan kita mulai dari awal sesi konseling sampai sekarang ini?
Jadi yang saya dapatkan itu, saya jadi tahu Bu, kenapa saya itu merasa takut dan cemas ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air. Karena ya pengalaman buruk saya di masa lalu, tapi saya juga memiliki pengalaman yang menyenangkan yang berhubungan dengan air. Karena itu saya akhirnya punya pemahaman baru yang lebih positif, sehingga membantu saya untuk lebih percaya diri dan berani untuk beraktivitas di dalam air. Wah, luar biasa Tasya. Kamu sudah memahami apa yang menjadi persoalanmu dan mengambil langkah untuk bisa mengatasinya. Nah, Ibu bangga dengan keberanianmu mengatasi rasa takut dan keinginan untuk berubah. Tasya, perubahan memang membutuhkan proses. Jadi, teruslah berlatih dan jangan menyerah. Jika kamu membutuhkan konseling lanjutan atau ada hal mendesak yang ingin kamu ceritakan, maka jangan ragu untuk menemui Ibu di tempat ini. Baik Bu, terima kasih Bu, karena Ibu sudah mendengarkan dan membantu saya Bu. Sama-sama Tasya. Saya pamit dulu ya Bu, mau ke toko beli buku. Hati-hati ya Tasya. Mari Bu. Ya. Mari Bu. Mari Tasya.